Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Dulur-dulurku sedoyo. Saudara-saudara, dimanapun panjenengan berada, semoga selalu dalam lindungan Gusti Kang Murbeng Gesang. Mugi rahayu tansah nglimputi urip panjenengan. Sebelum kita mulai, tuliskan salam rahayu di kolom komentar, sebagai tanda bahwa kita terhubung. Meski ragamu di sini, mungkin jiwamu sedang berkelana entah kemana. Pernahkah panjenengan merasa sedang duduk, tapi pikiran dan perasaan panjenengan seperti hanyut ke tempat yang asing? Atau sedang berjalan di siang bolong, tiba-tiba seperti berada di dunia yang tak dikenal? Seolah ada suara memanggil, tapi tak terlihat siapa? Bagi sebagian orang, itu hanyalah lamunan. Tapi bagi mereka yang lahir di Weton Wage, ada kepercayaan lama, bahwa jiwanya mudah terseret menyeberang ke batas-batas yang tak terlihat, dunia lain yang hanya bisa disentuh oleh rasa, bukan mata. Dalam tradisi kejawen, weton bukan sekadar hitungan hari lahir. Ia adalah peta takdir, jalan hidup yang penuh tanda dan pesan dari alam semesta. Weton Wage dipercaya punya kepekaan batin yang tajam, tapi juga rapuh terhadap tarikan alam gaib. Mereka hidup di dunia ini, tapi batinnya sering tersesat di tempat yang tak semua orang bisa pahami. Malam ini, kita akan membahas 5 hal penting yang membuat Weton Wage begitu unik, sekaligus rentan, jika tak menjaga dirinya. 1. Lahir dengan pintu rasa yang terbuka. Bayangkan sebuah rumah di tepi hutan. Pintunya tidak pernah benar-benar tertutup, jendelanya selalu menyisakan celah. Angin malam membawa wangi tanah basah, sesekali juga suara yang sulit dijelaskan, bukan sekadar desir dedaunan. Begitulah kebatinan banyak orang berweton Wage. Lawang rasa-nya terbuka. Mereka peka pada perubahan kecil, suasana ruangan yang mendadak dingin, getar di tengkuk saat melewati tikungan tertentu, mimpi yang terasa terlalu nyata. Dalam bahasa para sesepuh, ati Wage kui tipis, luih gampang krungu suara sing ora muni lan weruh sing ora katon. Pintu rasa yang terbuka adalah anugerah sekaligus ujian. Ia menjadikan Wage mudah menangkap isyarat, tanda baik yang menyelamatkan, atau pertanda yang mengajak waspada. Pernahkah panjenengan merasakan, ingin berangkat, tapi something menahan tanpa alasan logis, akhirnya menunda, lalu belakangan tahu ada kecelakaan di jam yang sama? Atau masuk ke rumah baru dan spontan ingin menaruh air di pojok tertentu, seolah ada tamu lama yang perlu dihormati? Itulah cara intuisi bekerja, tak selalu heboh, tapi konsisten mengarahkan. Namun pintu yang terbuka juga mengundang tamu, energi yang tidak selalu sejalan dengan niat kita. Wage sering menyerap suasana seperti spons. Ketika bertemu orang yang sedang sedih, Wage bisa ikut layu. Saat menempuh jalur yang ramai persinggungan gaib, makam tua, pohon beringin, jembatan lama, jiwanya gampang kebawa arus rasa. Maka wajar jika Wage kadang terlihat melamun lama, menatap satu titik, padahal di dalamnya sedang bernegosiasi. Ini rasa sendiri, atau pinjaman dari sekitar? Ada cerita rakyat di pedesaan. Seorang pemuda Wage yang setiap sore duduk di beranda, menatap kebun bambu. Ibunya mengira ia malas. Ternyata, pemuda itu mendengar suara menggulung dari arah rumpun, seperti nyanyian yang memanggil. Setiap menjelang maghrib, suaranya makin jelas. Setelah diajari seorang pini sepuh untuk menutup diri, membaca doa pendek, membasuh wajah dengan air sumur dan garam seujung jari, suara itu meredup. Pelan-pelan ia belajar bedakan mana panggilan lembut semesta, dan mana ajakan yang menjerat. Pintu rasa Wage perlu pagar, bukan untuk memenjarakan batin, tapi agar arus keluar masuknya teratur. Sesepuh memberi tata laku sederhana. Sebelum tidur, panjatkan asma Gusti dalam napas pelan, pejamkan mata, bayangkan cahaya lembut dari ubun-ubun turun ke dada, lalu mengembang jadi selimut halus yang membungkus seluruh tubuh. Ucapkan niat, aku titip ragaku, jiwaku, lan rasaku marang pangeran. Yen ana tamu, mung sing ana welase sing tak tampi. Pagi hari, minum air putih yang semalam diberi doa, agar tali jiwa kembali kencang pada raga. Di keseharian, Wage juga baik menata ruang. Letakkan unsur yang menyejukkan, air dalam kendi, tanaman hijau, wangi bunga atau dupa, bukan untuk memanggil, melainkan untuk menyeimbangkan. Jauhkan barang yang memicu ingatan berat, foto pertengkaran, benda dari tempat bermasalah, karena Wage mudah dikait oleh memori emosional.
Musik gamelan lirih, bacaan yang menenteramkan, atau kidung sederhana bisa jadi jembatan balik saat rasa mulai terseret. Yang penting, jangan menganggap segala getaran sebagai pertanda besar. PK bukan berarti harus menuruti semua bisik. Sesekali, uji rasa dengan akal. Apakah lelah, lapar, atau kurang tidur? Pintu terbuka perlu penjaga yang bijak. Waskita kudu wicaksana, kata orang tua. Kekuatan wage bukan pada seberapa sering ia mendengar, melainkan seberapa tenang ia memilih mana yang perlu didengar. Jika suatu waktu panjenengan merasa kosong sehabis berkumpul, itu tanda baterai batin menipis. Duduklah sejenak, telapak tangan menutup pusar, atur napas 4 hitungan masuk, tahan 2, keluar 6. Rasakan berat badan turun ke kursi, ke lantai, ke bumi. Bayangkan akar halus tumbuh dari telapak kaki, menembus tanah, meneguk daya. Ucapkan lirih, aku Bali, aku Eling, aku Sumarah. Dalam beberapa menit, kepala lebih terang, dada lebih lapang. Pada akhirnya, pintu rasa wage adalah janji. Bila dijaga, ia menjadi teras yang mengundang angin pengetahuan. Bila dibiarkan, ia bisa menjadi lorong yang menelan arah. Sepi hunungan, rame inggawe, adalah pegangan elok, tetap hening di dalam, meski sibuk di luar. Jangan buru-buru menutup pintu, tetapi pasang kunci yang hanya bisa dibuka oleh niat baik, doa, dan eling marang Gusti. Di situ, wage menemukan keseimbangannya, hadir di bumi, namun terhubung ke langit. Jika pintu rasa telah dipahami, kapan dibuka, kapan dipagari, maka kita bisa melangkah ke ranah yang lebih halus. Bagaimana jiwa wage berkelana saat raga terlelap. Di sanalah kisah, perantau dua alam, bermula. Mimpi yang bukan sekadar mimpi, perjalanan yang meninggalkan jejak di pagi hari. Mau kita susuri bersama? 2. Jiwa perantau di dua alam. Bagi banyak orang, tidur adalah jeda. Lampu dimatikan, mata terpejam, dan kesadaran larut dalam mimpi yang hilang saat terbangun. Tapi bagi sebagian besar mereka yang lahir di weton wage, tidur justru adalah gerbang. Saat kelopak mata menutup, raga memang istirahat, tapi jiwa? Ia justru mulai berjalan. Bayangkan, panjenengan memejamkan mata di kamar yang hangat. Dalam hitungan napas, langkah panjenengan seakan menginjak tanah yang belum pernah dilihat. Ada aroma hujan yang belum turun, atau cahaya bulan yang lebih pucat dari biasanya. Tidak ada alarm, tidak ada suara ayam, tapi panjenengan tahu, ini bukan dunia biasa. Wage sering mengalami pindah tempat seperti ini, bukan sekadar mimpi, tapi perjalanan rasa yang begitu nyata, kadang disertai sentuhan fisik saat kembali ke raga. Orang tua Jawa menyebutnya melaku rasa, perjalanan batin yang bisa membawa jiwa menyeberang batas. Ada yang berjalan di hutan dengan pohon-pohon menjulang setinggi langit, ada yang menyeberangi sungai tanpa perahu, ada pula yang tiba-tiba berada di tengah keramaian pasar, tapi semua orang di sana tak melihatnya. Dalam cerita turun-temurun, ini adalah tanda jiwa wage punya kepekaan untuk masuk ke lapisan alam tipis, di mana dunia manusia dan dunia gaib saling bersinggungan. Masalahnya, perjalanan ini tidak selalu pulang tepat waktu. Pernah ada kisah dari Gunung Kidul, tentang seorang pemuda wage yang tertidur di bel-bel siang hari. Raganya tetap di rumah, tapi jiwanya berjalan mengikuti suara gamelan dari bukit. Ia ikut menari bersama penari-penari berwajah pucat, merasakan kegembiraan yang aneh. Saat tersadar, matahari sudah terbenam dan keluarganya panik mencari. Ia terbangun dengan tubuh berat, keringat dingin, dan kaki penuh debu seperti habis berjalan jauh. Inilah sebabnya, leluhur mengajarkan agar wage selalu mengikat jiwanya sebelum tidur. Tidak perlu ritual rumit, cukup berdoa, menyebut nama Gusti, atau dalam tradisi kejawen, mengucap mantra singkat seperti, aku titip nyawa, nyawaku titip marang pangeran. Yen lunga, mung lunga sing ana berkah. Setelah itu, basuh kaki dan wajah dengan air bersih, sebagai tanda raga siap istirahat dan jiwa siap pulang. Ada pula yang menyarankan menaruh bunga melati atau kenanga di dekat kepala. Aromanya dianggap menjadi penanda jalan pulang bagi jiwa yang berkelana, seperti mercusuar yang memandu perahu kembali ke dermaga. Di beberapa daerah, daun sirih hijau ditaruh di bawah bantal, dipercaya sebagai pelindung dari gangguan halus saat tidur. Perjalanan jiwa ini kadang membawa pesan. Wage yang PK bisa bangun dengan perasaan kuat, ingin menghindari seseorang, atau tiba-tiba ingin mengunjungi tempat tertentu. Jika disikapi bijak,
Pesan ini bisa menjadi petunjuk hidup. Tapi jika diabaikan atau disalahartikan, ia bisa menjadi jebakan, membuat Wage ketergantungan pada jalan-jalan batinnya, melupakan hidup di dunia nyata. Salah satu tanda jiwa Wage terlalu sering keluar adalah rasa lelah yang tidak hilang meski sudah tidur lama, atau mimpi yang begitu jelas sampai membuat hati gelisah berhari-hari. Saat itu, penting untuk membatasi perjalanan batin, tidur di posisi miring ke kanan, membaca doa atau kidung, dan tidak tidur dalam keadaan pikiran kacau. Sebab, pikiran yang keruh bisa menjadi kompas yang salah, mengarahkan jiwa ke tempat yang tidak seharusnya. Perjalanan jiwa bisa indah, seperti menghirup udara pegunungan di malam berbintang, atau mendengar musik yang tidak pernah diciptakan manusia. Tapi ia juga bisa berbahaya, membawa ke ruang sepi yang membuat lupa jalan pulang. Maka, Wage perlu mengingat bahwa tujuan utama setiap perjalanan adalah kembali, karena hanya di tubuh inilah takdir bisa dijalani. Kata sesepuh, ojo nganti lunga tanpa tali. Lunga sing ora bali, dudu perjalanan, nanging pamit tanpa pamit. Jangan pernah pergi tanpa tali pengikat. Pergi yang tak kembali, bukanlah perjalanan, melainkan perpisahan tanpa salam. Dan di tengah perjalanan-perjalanan ini, Wage tidak selalu sendirian. Ada kalanya mereka ditemani, atau diawasi, oleh sosok yang tak berasal dari dunia ini, penjaga, kawan lama, atau bahkan pengikat yang tak kasat mata. Siapkah panjenengan mengenal penjaga tak terlihat yang sering berjalan di samping mereka? 3. Penjaga tak terlihat. Tidak semua yang berjalan di samping kita berasal dari dunia yang sama. Dalam hidup orang berweton Wage, ada kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Mereka sering ditemani oleh penjaga tak terlihat. Sosok ini bisa berasal dari leluhur yang penuh kasih, makhluk halus yang telah berjanji menjaga garis keturunan, atau bahkan kawan yang bertemu di perjalanan batin dan memilih tinggal di dekatnya. Penjaga ini ibarat bayangan yang setia mengikuti, bahkan saat matahari sudah terbenam. Kadang, Wage merasakannya sebagai kehadiran yang hangat, sebuah rasa aman yang tiba-tiba muncul ketika sedang dalam bahaya. Misalnya, saat berjalan malam sendirian, tiba-tiba terdengar langkah kaki lain di belakang, tapi ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Anehnya, rasa takut malah hilang, seakan ada yang memastikan tidak akan ada yang berani mendekat. Ada cerita dari Wonogiri tentang seorang perempuan Wage yang sering pulang larut malam setelah bekerja di pasar. Suatu malam, ia merasa diikuti. Setiap kali berhenti, langkah di belakangnya juga berhenti. Saat sampai di rumah, ia menoleh dan melihat sosok tinggi besar bersorban putih berdiri di ujung jalan. Ia ingin berterima kasih, tapi sosok itu menghilang begitu saja. Beberapa hari kemudian, ia bermimpi bertemu kakeknya yang sudah lama wafat, mengenakan sorban yang sama, dan berkata, "Ora usah wedi, aku neng burimu. Jangan takut, aku di belakangmu." Namun, tidak semua penjaga itu murni pelindung. Ada juga yang memiliki ikatan tertentu. Mereka menjaga, tapi juga menuntut balas jasa. Tuntutannya bisa sederhana, seperti menjaga kelestarian tempat tertentu atau rutin memberikan sedekah, tapi ada pula yang lebih rumit, seperti larangan menikah dengan orang dari weton tertentu atau tidak boleh pindah rumah ke arah tertentu. Jika tuntutan ini diabaikan, Wage bisa merasa hidupnya tidak selaras. Usaha sering gagal, hubungan renggang, atau tubuh mudah sakit tanpa sebab jelas. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa hubungan dengan penjaga tak terlihat haruslah seimbang. Hormat tanpa bergantung, menjaga tanpa takut. Jika merasa ada yang menemani, kirimkan doa kebaikan. Ucapkan terima kasih setiap kali merasa terbantu, tetapi jangan memanggil mereka tanpa alasan yang kuat. Dan yang terpenting, Wage harus selalu menegaskan dalam hati bahwa perlindungan sejati datang dari Gusti, sedangkan penjaga hanyalah perantara. Ada ritual ringan yang sering dilakukan oleh orang tua untuk menjaga hubungan ini tetap harmonis. Menyalakan dupa atau kemenyan di malam Jumat Kliwon sambil membaca doa, meletakkan segelas air putih dan setangkai bunga melati di sudut rumah, lalu mendoakan semua makhluk baik yang pernah menolong. Bukan untuk memuja, melainkan untuk mengirimkan energi terima kasih, agar hubungan tetap bersih dari niat buruk. Penting diingat, tidak semua bisikan atau tanda berasal dari penjaga. Kadang, pikiran kita sendiri memainkannya. Wage yang peka harus membedakan. Apakah ini pesan yang menenangkan atau justru menekan? Penjaga sejati tidak akan memaksa atau menakut-nakuti. Mereka memberi ruang untuk memilih. Jika ada
suara, yang mengancam atau memaksa. Itu pertanda perlu memasang batas dan memperkuat doa perlindungan. Kata sesepuh, penjaga sejati orang gandhol, nanging ngancani. Penjaga sejati tidak menggantungkan diri padamu, tapi menemanimu. Dengan memahami kehadiran penjaga tak terlihat, Wage bisa berjalan lebih tenang. Mereka tahu kapan harus menerima pertolongan, kapan harus menutup pintu, dan kapan harus berjalan sendiri. Karena sejatinya, penjaga terbaik adalah hati yang bersih dan keyakinan yang kuat. Namun, ada satu hal yang sering membuat hubungan Wage dengan dunia tak kasat mata semakin rumit, tempat-tempat tertentu yang menjadi pintu ke alam lain. Di sanalah, semua kepekaan, semua penjaga, dan semua rasa bisa berubah menjadi ujian yang nyata. Apakah panjenengan siap melangkah ke wilayah ini? 4. Bahaya tempat tertentu. Dalam ajaran leluhur, ada lokasi-lokasi yang bukan sekadar titik di peta. Ia adalah pintu, celah di antara dunia manusia dan alam lain. Untuk orang biasa, mungkin hanya terlihat sebagai sendang tenang, pohon tua di tikungan desa, atau tanah lapang di ujung perkampungan. Tapi bagi Wage, tempat-tempat seperti ini bisa menjadi magnet yang kuat. Wage adalah penerima sinyal yang peka. Ketika mereka berada di lokasi yang menjadi pintu, tubuhnya bisa merespons sebelum pikiran menyadarinya. Bulu kuduk meremang, dada berat, atau telinga seperti mendengar dengungan halus. Sebagian mengabaikannya, mengira itu hanya angin malam. Tapi sesungguhnya, itulah tanda bahwa frekuensi mereka sedang tersambung dengan penghuni tempat itu. Ada kisah dari daerah Klaten tentang seorang pemuda Wage yang suka memancing di sebuah sendang tua. Airnya jernih, ikannya banyak, tapi setiap kali ia pulang, tubuhnya terasa lemas dan pikirannya kosong. Ibunya mulai curiga ketika pemuda itu sering melamun menatap arah sendang. Setelah dibawa ke seorang pini sepuh, barulah diketahui bahwa ia terikat dengan penunggu sendang tersebut, makhluk yang tertarik pada rasa halus Wage dan ingin menahannya tetap dekat. Bahaya tempat tertentu bukan sekadar cerita mistis untuk menakut-nakuti. Dalam pandangan kejawen, setiap ruang memiliki penunggu atau energi penjaga. Jika kita datang dengan pikiran kosong atau hati yang sedang rapuh, maka ikatan bisa terbentuk tanpa disadari. Wage, dengan pintu rasa yang terbuka, lebih mudah terhubung. Dan ketika ikatan itu sudah kuat, jiwa mereka bisa sering ditarik kembali ke tempat tersebut, entah dalam mimpi atau rasa rindu yang tidak wajar. Sesepuh punya aturan tak tertulis untuk Wage. Hindari duduk lama di bawah pohon beringin tua saat matahari condong ke barat. Jangan bermain atau berlama-lama di dekat persimpangan jalan desa pada malam hari, apalagi saat sepi. Jika terpaksa melewati tempat yang diyakini angker, bawa sesuatu yang hidup, seperti sejumput garam, bawang putih, atau bunga, sambil menyebut nama Gusti dalam hati. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah menganggap remeh. Wage yang sudah terbiasa dengan rasa halus kadang merasa aman, padahal energi di tempat tertentu tidak selalu ramah. Ada energi yang akan menguji, mengikat, bahkan mengendalikan jika diberi celah. Itulah sebabnya, menjaga jarak bukan berarti takut, tetapi paham batas. Namun, bukan berarti Wage tidak boleh mengunjungi tempat yang memiliki kekuatan alam atau sejarah panjang. Justru, dengan sikap hormat dan tata laku yang benar, kunjungan ke tempat tersebut bisa memberi pengalaman batin yang dalam. Bedanya adalah niat dan perlindungan diri. Datanglah dengan hati bersih, tujuan jelas, dan ingat selalu jalan pulang, baik secara fisik maupun batin. Kata sesepuh, wong sing ora ngerti gapura, bakal kelangan dalan bali. Orang yang tak paham pintu, akan kehilangan jalan pulang. Tempat-tempat itu adalah ujian bagi Wage. Apakah mereka akan terhanyut oleh pesona dan tarikan rasa, atau tetap tegak menjaga jiwanya? Mengetahui batas, menghormati ruang, dan selalu ingat Gusti adalah kunci untuk melewati pintu-pintu ini dengan selamat. Dan setelah memahami pintu-pintu dunia lain, Wage juga harus tahu bagaimana mengunci dan menjaga jiwanya sendiri. Sebab pada akhirnya, bukan hanya tempat yang berbahaya, tapi juga hati yang lengah. Di poin berikutnya, kita akan membicarakan kunci penjaga jiwa, warisan leluhur yang menjadi pagar terakhir bagi batin Wage. 5. Kunci penjaga jiwa. Dalam pandangan leluhur, jiwa itu ibarat nyala api di tengah malam. Api memberi cahaya dan kehangatan, tapi jika dibiarkan terbuka tanpa pagar, angin bisa memadamkannya atau malah membuatnya berkobar tak terkendali. Bagi Wage,
Kunci menjaga jiwa adalah keseimbangan antara raga, rasa, dan hubungan dengan Gusti. Sesepuh Jawa mengajarkan bahwa menjaga jiwa dimulai dari ngelmu eling lan waspada. Selalu ingat pada asal-usul dan waspada terhadap arah yang dituju. Eling adalah menambatkan jiwa pada Gusti, agar tak mudah hanyut. Waspada adalah menyadari keadaan sekitar, agar tak mudah diperdaya oleh godaan atau bisikan halus. Salah satu cara sederhana adalah ritual mandi kembang di hari tertentu, biasanya Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Air yang digunakan diambil dari 7 sumber atau sumur berbeda, lalu dicampur dengan bunga-bunga seperti melati, mawar, dan kenanga. Saat mandi, wage diminta mengucap niat, kula resiki badan kula resiki rasa kula titip jiwa kula marang pangeran. Ritual ini bukan sekadar membersihkan tubuh, tapi juga memutus ikatan energi negatif yang mungkin menempel dari perjalanan batin atau pertemuan dengan orang lain. Selain itu, ada tirakat ringan seperti puasa mutih, hanya makan nasi putih dan air putih, selama 1 atau 3 hari. Tujuannya untuk menajamkan rasa sekaligus menguatkan kendali atas diri. Bagi wage, puasa ini membantu, mengunci, pintu rasa dari gangguan halus yang tidak diundang. Dalam beberapa tradisi, tirakat ini diakhiri dengan doa di bawah pohon atau di tepi sungai, memohon keselamatan lahir batin. Kunci lain adalah menjaga kesucian ruang hidup. Rumah yang kotor dan berantakan dipercaya memudahkan energi negatif menetap. Wage dianjurkan untuk rutin menata rumah, membuka jendela di pagi hari agar cahaya masuk, dan membakar dupa atau wewangian alami seminggu sekali. Wewangian seperti cendana atau kemenyan Arab dipercaya menenangkan getaran ruang dan membantu jiwa wage tetap damai. Namun, kunci penjaga jiwa tidak hanya berupa ritual. Ia juga ada dalam tata laku sehari-hari, berbicara jujur, menepati janji, menghormati orang tua, dan tidak menyakiti makhluk lain. Dalam kepercayaan Jawa, perilaku yang buruk akan membuat pagar gaib rapuh, sehingga jiwa lebih mudah bocor atau terseret arus negatif. Wage yang hidup dengan tata krama yang baik akan memancarkan daya positif yang menjadi perisai alami. Ada pepatah Jawa yang indah. Sapa sing reksa rasa, bakal di rumah rasa. Siapa yang menjaga rasa, akan dijaga oleh rasa. Artinya, jika wage menjaga hatinya tetap bersih dan pikirannya tetap lurus, maka alam dan kekuatan yang tak kasat mata pun akan turut menjaga. Sebaliknya, jika ia lengah dan membiarkan diri hanyut dalam amarah, iri, atau keserakahan, maka perlindungan itu akan memudar dengan sendirinya. Di akhir, semua kunci penjaga jiwa bermuara pada satu hal, sumarah, berserah diri pada Gusti tanpa melepaskan kewaspadaan. Sumarah membuat wage tidak sombong atas kepekaannya, tidak takut pada hal yang tak dipahami, dan tetap berjalan di bumi dengan langkah ringan. Sing nyekel kunci sejati ora ana ing caba, nanging ana ing cero awakmu dewe. Pemegang kunci sejati tidak berada di luar, tetapi ada di dalam dirimu sendiri. Setelah memahami pintu rasa, perjalanan jiwa, peran penjaga tak terlihat, bahaya tempat tertentu, dan kunci penjaga jiwa, kita sampai pada satu pemahaman. Hidup wage adalah perjalanan antara dua dunia. Kini, mari kita simpulkan apa yang bisa kita petik dari semua ini, agar langkah kita tetap mantap di bumi meski jiwa kita kadang menengok ke langit. Orang wage bukanlah sosok yang lemah. Justru, mereka punya kekuatan batin yang besar. Namun, kekuatan itu harus dijaga. Seperti api kecil yang bisa menghangatkan rumah, atau membakar habis jika dibiarkan liar. Mereka yang paham dirinya, akan menjadi penerang, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Urip iku mung mampir ngombe, aja nganti banyu singko inum malah racun sing mateni. Hidup itu hanya singgah untuk minum, jangan sampai air yang kau minum justru racun yang mematikan. Jaga rasa, jaga jiwa, jaga hubungan dengan Gusti, karena kadang, yang paling menyesatkan bukan dunia lain, tapi hati kita sendiri yang lupa jalan pulang. Jika panjenengan merasa pernah mengalami hal seperti ini, tuliskan ceritanya di komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini, agar lebih banyak orang wage yang bisa menjaga jiwanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.